Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6346, Makam Kuno. Cahaya yang menyilaukan memancar dari kedalaman kehampaan. Dalam sekejap, ia menutupi seluruh langit berbintang yang tak terbatas. Di bawah cahaya yang cemerlang, dunia yang awalnya mati menjadi seterang bintang. Dunia ini seakan benar-benar telah menjadi dunia seni bela diri. Sejauh mata memandang, langit dipenuhi bintang-bintang. Namun orang-orang tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, perasaan tidak nyaman malah menjadi semakin kuat. Di kedalaman langit berbintang, monster-monster besar muncul dari udara tipis dan perlahan-lahan bangkit. Jika diperhatikan lebih teliti, itu sebenarnya adalah batu nisan kosong. Setiap batu nisan memancarkan aura yang melampaui zaman kuno, dan yang terkecil di antara semuanya sebanding dengan dunianya sendiri. Batu nisan terbesar sebesar bidang bintang kecil. Ada banyak sekali batu nisan seperti ini yang tersusun rapat satu sama lain. Jauh di dalam langit berbintang, tidak ada lagi dunia, yang ada hanyalah batu nisan. Sial, apa yang terjadi? Apakah kita terjatuh ke dalam kuburan? Kata Wang Qiang. Pada saat ini, sebuah objek yang lebih besar muncul. Itu adalah sebuah gapura batu yang lebih besar dari batu nisan terbesar dan berdiri di depan batu nisan lainnya. 3 karakter besar di atas gapura itu mengungkap lokasi pasti tempat ini. Gundukan pemakaman kuno. Makam kuno? Melihat 3 kata ini, belum lagi Chu Feng dan yang lainnya. Hampir semua orang yang melihat adegan ini mengatakannya, termasuk leluhur istana pedang surgawi, Tianjian Qingyuan. Siapa yang menyebabkan keributan besar seperti itu? Tianjian Qingyuan tak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Dibandingkan dengan Chu Feng dan yang lainnya, yang merasa bahwa kejadian ini datang tiba-tiba, dia sebenarnya sudah agak siap secara mental. Lagi pula, begitu Chu Feng dan yang lainnya melangkah ke tempat ini, Tianjian Qingyuan memperhatikan adanya perubahan di kedalaman langit berbintang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa perubahannya akan begitu besar hingga secara langsung mengungkap identitas langit berbintang ini. Senior, apakah kamu pernah mendengar tentang makam kuno? Chu Feng bertanya pada rusa ilahi. Tidak, tapi tempat ini membuatku merasa tak berdasar. Mungkin ini adalah peninggalan yang sangat kuat yang bahkan tidak dapat ditangani oleh tokoh-tokoh besar di zaman kuno. Chu Feng, ini mungkin merupakan kesempatan yang bagus. Tetapi ini jelas merupakan kesempatan yang tidak dapat kamu lewatkan saat ini. Dewa ini tidak menyarankanmu untuk ikut campur. Lebih baik pergi saja. Rusa ilahi itu menasihatinya secara langsung. Chu Feng menatap batu nisan besar tanpa nama dan mengamatinya dengan saksama. Dia bisa merasakan bahwa itu tidak tampak seperti batu nisan kosong, tetapi lebih seperti tertutup, atau kekuatan mereka tidak cukup untuk melihat kata-kata di batu nisan itu. Faktanya, di bawah setiap batu nisan, sebenarnya ada makam, atau dunia luar angkasa, atau peninggalan warisan penuh harta karun. Rusa ilahi benar, ini bisa menjadi kesempatan bagus. Karena dia belum pernah mendengarnya, ini pastilah tempat yang tidak dapat ditemukan bahkan pada zaman kuno. Harta karun semacam ini yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak dapat ditemukan oleh orang-orang kuat di zaman kuno tentu bukanlah hal yang sederhana. Tak lama kemudian, kabut putih datang dari kedalaman langit berbintang, menutupi cahaya dan batu nisan. Hanya lengkungan besar dan plakat yang terlihat samar-samar. Bersembunyi! Pada saat ini, sebuah suara datang dari kedalaman langit berbintang. Itu adalah suara Tianjian Qingyuan. Mendengar suara ini, semua orang di istana pedang surgawi menggunakan metode tersembunyi mereka. Kapal perang tempat Chu Feng dan yang lainnya juga membuka penghalang tersembunyi. Pada saat inilah Chu Feng menoleh ke belakang dan menemukan retakan besar muncul di langit berbintang di belakangnya. Retakan itu makin lama makin membesar. Langit berbintang ini membuka pintunya ke dunia seni bela diri. 2 langit berbintang terhubung sepenuhnya. Chu Feng mengerti mengapa orang-orang dari Istana Suci Pedang Surgawi harus bersembunyi. Semua kekuatan besar memiliki kebiasaan dan sarana untuk mengamati seluruh dunia seni bela diri, dan mereka mungkin tidak dapat melihat detailnya.
Namun keributan sebesar itu pasti akan segera diketahui semua pihak. Sebenarnya, persis seperti yang dipikirkan Chu Feng. Kekuatan seperti Istana Suci Tujuh Alam dan klan abadi Zhao semuanya telah memperhatikan tempat ini. Di Istana Suci Tujuh Alam, sekelompok tetua tiba untuk mengamati formasi, dan mereka semua memiliki ekspresi serius. Dari sini, mereka juga dapat melihat dengan jelas bahwa sebuah retakan besar muncul di dekat Sungai Surgawi ke-9, dan retakan itu seperti jendela. Melalui celah itu, mereka pun dapat mengintip ke dalam celah itu, yakni suatu tempat tanpa batas yang lebih besar dari apa yang dapat mereka bayangkan. Meskipun mereka tidak dapat melihat batu nisannya, kabut yang menutupi wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya dan lengkungan dengan kata-kata makam kuno yang terlihat samar-samar dalam kabut membuat mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dibandingkan dengan zaman para dewa, kudengar itu berbeda. Apa yang muncul sekarang adalah suatu keadaan yang tak pernah terekam dalam catatan sejarah manapun, apalagi letaknya yang begitu dekat dengan Sungai Langit ke-9. Namun, dari sudut pandang manapun, makam kuno itu tidak kalah dengan zaman para dewa. Sungguh menakjubkan. Begitu mengejutkannya sampai-sampai mereka merasa sedikit tidak nyaman. Tak lama kemudian semua orang memberikan hormat besar, dan Jie Tianran turun dari langit. Setelah Jie Tianran mendarat, dia tidak menggunakan susunan observasi untuk mengamati, tetapi langsung berkata, "Perintahkan semua orang untuk tetap berada di dalam rumah dan jangan bertindak gegabah." Begitu dia mengatakan hal ini, orang-orang menyadari bahwa penguasa yang maha kuasa ini pasti telah menggunakan metodenya sendiri untuk mengamati makam kuno itu. Jadi saya tidak punya pilihan selain setuju. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam tubuh Jie Tianran. "Kelihatannya ini peluang bagus. Kenapa Anda tidak pergi dan melihatnya?" Jie Tianran menjawab, "Kelihatannya seperti kesempatan besar, tetapi juga tampak seperti tempat terlarang yang menelan orang. Tetapi apapun itu, seseorang akan pergi ke sana. Apakah itu area terlarang atau peluang? Kita akan tahu ketika saatnya tiba. Biarkan mereka bertarung. Jika itu tempat terlarang, biarkan mereka mati. Jika itu kesempatan." Pada titik ini, Jie Tianran tersenyum percaya diri. "Ketika aku mendapatkan kekuatan zaman para dewa, aku secara alami dapat merebut peluang mereka." Pada saat yang sama, Zhao Laoba dan yang lainnya juga mengamati makam kuno melalui formasi pengamatan. Makam kuno itu tampaknya merupakan tempat yang tidak menyenangkan. Zhao Zuin mengerutkan kening. Baik itu tempat yang menyeramkan maupun tanah yang penuh harta karun, kau harus pergi dan melihatnya. Setelah Zhao Laoba selesai berbicara, dia menatap Zhao Daobin dan berkata, "Hubungi master spiritualis roh dunia itu." Mayoritas orang seperti klan abadi Zhao. Sangat sedikit tempat seperti Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi ketika semua pasukan memutuskan untuk bergegas ke makam kuno, Chu Feng dan yang lainnya telah tiba di luar makam kuno. Kapal perang Istana Pedang Surgawi telah kembali, dan Chu Feng beserta yang lainnya menaiki kapal perang klan ikan Xianhai. Namun, mereka tahu bahwa berbagai kekuatan sedang mengamati tempat ini. Meskipun kapal perang itu kecil dan tidak mudah ditemukan, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kapal itu ditutupi dengan penghalang tersembunyi. Setelah memikirkannya, Chu Feng memutuskan untuk tidak terlibat dalam masalah ini, bukan hanya karena tempat ini membuatnya tidak nyaman. Alasan utamanya adalah untuk mengetahui tentang neneknya. Chu Feng ingin segera menemukan neneknya, karena takut ia akan terlambat dan kehilangan kesempatan. "Kakak, aku, ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak bisa ikut denganmu mencari nenek," kata Wang Qiang. "Kau ingin melihat makam kuno ini, kan?" kata Chu Feng. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.